adik-adik. Puji Tuhan. Sekarang kita mau mulai beribadah kembali. Nah, di hari Minggu ini kembali Kak Eko mengingatkan, setiap adik-adik saat beribadah harus sungguh-sungguh. Lalu tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main gadget. No. Saat ibadah harus menghadap Tuhan dengan sopan, ya. Jadi saat ibadah tidak sambil tidur-tiduran. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai, Kak Eko mau membacakan firman Tuhan, ya. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang mau berhasil dalam hidupnya? Amin. Yang mau berhasil dalam pelajaran, dalam sekolahnya, dalam seluruh kehidupannya, satu yang harus kita lakukan: sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yang semangat katakan yes. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di tengah gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan merindu pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tetung akan kau langkahi. Engkau akan menginjakkan singa dan ular enamnya. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Shalom Kak Seril. Shalom Kak Eko. Kak, bulan Februari Kak. Kenapa tuh Kak? Adik-adik, tahu kan hari ini hari apa? Kan sekarang hari yang penuh kasih Kak, bulan Februari tanggal 14. Betul nggak Kak? Tapi kan seharusnya setiap hari itu penuh kasih dong Kak, kasih dari Tuhan. Oh, betul banget. Iya benar ya adik-adik ya. Kita tidak merayakan kasih sayang di tanggal hari ini doang, tanggal 14. Bukan, tapi setiap hari, setiap bulan, setiap waktu. Amin adik-adik. Amin dong Amin Kak Kak. Seril, betul. Karena kasih Tuhan Yesus itu tak berkesudahan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
kasih Tuhan Yesus tak pernah berubah. Dia sayang kepada kita semua. Yang semangat katakan amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke adik-adik, ayo duduk. Kita mau yel-yel dulu. Siap semua? Siap adik-adik? Laskar Kristus, siap. God's Army, we are the winner. Yes. Puji Tuhan. Yuk kita mau mulai ibadah. Kita akan memulai dengan doa yang dipimpin oleh Kak Seril. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Biarlah Engkau yang terus sertai kami, terus berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus berikan kefokusan kepada adik-adik dari rumah untuk menjalankan setiap ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Ayo adik-adik kita mau merayakan kasih Tuhan. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan Yesus. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita nyanyi ya. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih lagi adik-adik, setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman.
Luar biasa, kasih Tuhan Yesus lebih indah dari apapun. Yang semangat katakan amin. Amin. Yes, puji Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita adik-adik, angkat kedua tanganmu adik-adik. Terima kasih Bang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktumu tak pernah terlambat. Bila kau Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. haleluya. Bila kau izinkan ya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Percaya ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu, kita nyanyi dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Percaya ku percaya Benar, Tuhan. semua untuk kami percaya kepadamu kebaikanku. Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. aku punya Tuhan yang besar. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Kemenangan kemenangan dan
terima kasih buat hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang jamah hati adik-adik, biarlah mereka bisa mendengarkan dengan baik dan fokus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak, bersama kakak di hari Minggu ini. Nah, tadi adik-adik setelah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, tapi seperti biasa, kalau adik-adik di rumah mau mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi, siapkan hati, siapkan Alkitabnya, dan kita akan bersama-sama belajar Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan video yang akan ditampilkan, terlebih dahulu kita bersatu hati, kita mau berdoa ya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini Bapa. Dan saat ini Bapa, kami adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Bapa Roh Kudus, Engkau yang menjamah adik-adik sekolah minggu, biar mereka dapat duduk dengan tertib diam di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja di dalam hati adik-adik sekolah minggu, dan Kau jamah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan."
Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video di mana Tuhan menyembuhkan seorang yang lumpuh. Nah, adik-adik, dari video yang kita saksikan, adik-adik, kita bisa mempelajari ada 4 hal yang harus kita pelajari, adik-adik, supaya kita mendapatkan mukjizat seperti orang lumpuh yang adik-adik saksikan, mendapat mukjizat dari Tuhan. Nah, yang pertama itu yang kita pelajari adik-adik dari video yang kita saksikan. Yang pertama itu sungguh-sungguh atau memiliki kesungguhan hati untuk mencari Tuhan. Nah, yang pertama itu adik-adik dengan cara pujian, penyembahan, ya kan, memiliki saat-saat teduh, ada waktu-waktu tertentu yang kita siapkan untuk saat teduh, ya kan. Terus pujian penyembahan kita harus lakukan setiap hari dan baca Alkitab. Nah, yang kedua itu adik-adik kesatuan hati atau unity. Nah, seandainya yang keempat teman-teman yang lumpuh itu tidak memiliki kesatuan hati, tidak memiliki rasa unity, tidak mungkin kan adik-adik seorang lumpuh itu bisa dapat mendekat atau mendapat mukjizat dari Tuhan. Nah, karena ada kesatuan hati, unity, mereka bisa sampai di hadapan Tuhan dan orang lumpuh itu menerima kesembuhan. Nah, yang ketiga itu adik-adik iman. Nah, seperti Tuhan katakan di Lukas 5 ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Sampai Tuhan Yesus itu adik-adik kagum dengan iman mereka. Nah, seperti tertulis juga di Ibrani 11 ayat 1. Kakak bacakan ya adik-adik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kita lihat. Nah, adik-adik, iman mereka sungguh luar biasa sampai Tuhan Yesus kagum melihat mereka dan orang lumpuh itu menerima mukjizat kesembuhan. Nah, yang keempat itu adik-adik pertobatan. Harus bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Tidak boleh lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari video kita saksikan tadi ada 4 hal yang harus kita pelajari dan itu harus ada di dalam diri kita. Yang pertama itu adik-adik memiliki kesungguhan hati mencari Tuhan. Yang kedua, kesatuan hati atau unity. Yang ketiga, iman. Yang keempat, pertobatan. Nah, kalau itu sudah ada di dalam hati kita, pasti kita akan menerima mukjizat yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Kalau adik-adik merasa cemas, merasa takut, datang ke hadapan Tuhan, cari wajah Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menghampiri adik-adik. Dan rasa ketakutan, kecemasan adik-adik akan diberikan mukjizat yang luar biasa bagi Tuhan. Oke adik-adik, nah hari ini firman Tuhan telah kakak sampaikan kepada adik-adik. Semoga firman Tuhan ini dapat bertumbuh di dalam hati adik-adik. Dan sebelum kakak akhiri firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada saat ini
bukan hanya kami dengar Tuhan Yesus, tapi kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Dan kami semakin hari semakin dekat kepadamu Tuhan Yesus, mencari wajahmu sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Dan kami memiliki hati yang kesatuan hati, unity, iman kami semakin bertumbuh Tuhan Yesus. Dan kami bertobat melakukan pertobatan dari kesalahan-kesalahan pelanggaran kami Tuhan Yesus, sehingga Engkau ampuni kami dan kami menjadi kudus di hadapan-Mu. Biar karakter Kristus itu melekat dalam hidup kami, dalam kehidupan adik-adik. Biarlah firman yang telah Mas sampaikan dapat mereka lakukan, dan mereka bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Katakan Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga itu arti yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar. Dan terakhir, yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa memperkatakan Pentakosta yang ketiga ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita doa. Tuhan Yesus yang baik, Dia COVID-19 akan mati di Indonesia. Di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami doa buat David dan Gulita, diberkati kesehatan, kekuatan, kehormatan. Buat teman-teman Uja, diberkati biar kesehatan, kekuatan, kehormatan. Terima kasih baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik diberkati sama firman Tuhan yang disampaikan barusan? Oh, diberkati. Luar biasa. Kasih Rili diberkati, Kak. Diberkati dong, Kak. Oh, amin. Kasih Tuhan kita luar biasa ya adik-adik ya. Yuk, kita mau persiapkan hati. Kita mau doa tutup. Mari adik-adik sekali lagi angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Biarlah Tuhan Kau tetap sertai, berikan kesehatan, kekuatan buat adik-adik. Kalau misalnya mereka ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan Amin, sembuhkan ya Tuhan. Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati buat pendidikan mereka semua ya Bapa. Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Papa Mama.